Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses memori dalam psikologi kognitif guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses memori dalam psikologi kognitif. Pengertian memori. Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi dan bagian dari elemen pokok dalam sebagian besar proses kognitif. Memori melibatkan apa yang kita lihat dan dialami dalam merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang proses terjadinya memori. Yang pertama ada pengkodean memori. Langkah pertama dalam memori dalam pengkodean proses ketika informasi memasuki simpanan memori. Beberapa informasi memasuki memori secara virtual dan otomatis, sedangkan untuk mengkodekan informasi yang lain diperlukan usaha yang lebih keras. Yang kedua, penyimpanan memori. Setelah informasi diberi kode, kemudian akan diteruskan ke tempat penyimpanan atau retensi, meliputi informasi sepanjang waktu dan cara hal tersebut dipresentasikan dalam memori. Yang ketiga, mengingat kembali. Mengingat kembali bisa disebut retrieval. Terjadi ketika informasi yang disimpan dalam memori kembali dikeluarkan dari simpanan. Bisa juga disebut seperti ini. Mengingat kembali sangat bergantung pada kondisi ketika memori dikodekan dengan cara memori tersebut disimpan. Jadi retrieval itu cara kita mengingat informasi-informasi yang telah kita dapat. Kemudian kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Di sini jenis-jenis memori itu ada memori sensoris, memori jangka pendek, memori aktif, memori jangka panjang, memori eksplisit, dan memori implisit. Memori sensoris, kerangka waktu sebesar 1 hingga beberapa detik. Menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris asli hanya untuk waktu yang sangat pendek, sejak dimunculkan di hadapan indera penglihatan, pendengaran, maupun indera yang lain. Memori sensoris sangat kaya dan detail, namun kita kehilangan informasi tersebut secara cepat, kecuali kita menggunakan sensori strategi tertentu yang dapat memindahkannya ke dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Jadi memori sensoris ini kerangka jangka waktunya itu sangatlah pendek, hanya beberapa detik saja. Jadi kita kalau ingin memindahkan informasi ini ke dalam ke dalam memori yang jangka panjang, kita harus menggunakan strategi-strategi. Bisa dengan cara kita melakukannya dengan hal-hal yang menarik, yang kita suka, ataupun yang lainnya seperti itu. Kemudian memori jangka pendek. Memori jangka pendek ialah sistem memori yang memiliki kapasitas terbatas dengan informasi yang biasanya tersimpan selama 30 detik, kecuali jika menggunakan strategi untuk menyimpannya dalam waktu lebih lama. Memori jangka pendek adalah memori yang disimpan di mana informasi untuk pertama kali memiliki arti meskipun panjang. Maksimum dari penyimpanan di sini relatif singkat. Memori jangka pendek ini juga relatif waktunya itu pendek, tetapi bedanya memori jangka pendek sama memori sensori, kalau memori sensoris ini cuma beberapa detik, tapi kalau memori jangka pendek bertahannya 30 detik. Memori aktif. Memori aktif merujuk pada kombinasi komponen yang melibatkan memori jangka pendek dan atensi yang membantu kita untuk menyimpan informasi secara temporer ketika kita melakukan tugas-tugas kognitif. Kemudian memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini adalah jenis memori yang bersifat relatif menetap, yang menyimpan jumlah informasi yang sangat banyak.
untuk waktu yang lama. Jadi memori jangka panjang ini kita bisa mengingatnya itu lebih lama. Bukan mengingatnya, tersimpannya dalam memori jangka panjang ini sangat lama. Jadi kita sekarang menambah informasi, besok itu masih ada. Soalnya relatif waktunya itu yang lama. Kemudian memori eksplisit. Memori eksplisit ini bisa disebut dengan memori deklaratif, adalah pengumpulan kembali informasi secara sadar seperti fakta dan kejadian tertentu. Memori ini meliputi penginderaan semantik, episodik, naratif, dan memori autobiografi. Dan yang terakhir adalah memori implisit. Memori implisit ini bisa disebut memori non-deklaratif, adalah memori ketika perilaku dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu tanpa pengumpulan pengalaman itu kembali secara sadar. Memori implisit ini meliputi penginderaan, emosi, prosedural, dan rangsang respon. Kita menginjak subbab yang ketiga, yaitu tahapan-tahapan dalam penyimpanan memori. Di sini tahapan-tahapan tersebut ada 3 tahap. Yang pertama, penyandian atau encoding. Yang kedua, penyimpanan atau storage. Yang ketiga adalah pemanggilan kembali informasi tersebut atau retrieval. Yang pertama itu apa sih yang dinamakan penyandian atau encoding? Encoding adalah pemasukan atau penyandian pesan dalam ingatan. Yang kedua, penyimpanan, yaitu menyimpan informasi dalam ingatan. Diperkirakan proses ini berjalan dengan sendirinya tanpa pengarahan langsung dari subjek dan biasanya sangat sukar untuk melupakannya. Dan yang ketiga ini adalah pemanggilan retrieval yang tadi sudah saya pernah jelaskan, yaitu memanggil kembali apa yang telah disimpan dalam proses mendapatkan informasi yang disimpan, seperti membawa kembali pengalaman di masa lalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.